Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-99. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah pertempuran itu kian menjadi tegang. Bahkan kedua kawan Kiai Kisi itu hampir tidak sempat lagi melayani lawannya, karena ia ingin melihat apa yang akan terjadi kemudian atas orang yang menamakan diri Dandang Kaluat itu. Tetapi lawan-lawannya, ketiga prajurit Singasari itu pun mulai tertarik pula kepada akhir dari perkelahian mati-matian antara Kiai Kisi dan orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat. Mereka pun mengerti pula bahwa Kiai Kisi sudah sampai pada puncak tertinggi dari ilmu terakhirnya. Itulah sebabnya maka mereka pun menjadi tegang pula, sehingga mereka tidak lagi menyerang lawan-lawannya dengan bersungguh-sungguh. Bahkan kemudian seakan-akan mereka telah berhenti bertempur untuk mendapat kesempatan melihat apa yang telah terjadi. Dalam pada itu, Kiai Kisi pun sudah siap untuk menghantamkan ilmu terakhirnya. Namun pada saat itu, orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu pun telah memusatkan segenap akal budinya. Maka terbangunlah suatu kekuatan yang dahsyat yang kemudian telah siap untuk menerima kekuatan tertinggi dari Kiai Kisi. Dan kekuatan yang tersalur lewat anggota-anggota badan orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat itu adalah kekuatan yang tiada terkira, yang disebut Aji Gundala Sosro. Kiai Kisi juga melihat orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu sedang berusaha mempertahankan dirinya. Tetapi Kiai Kisi yakin bahwa tidak ada kekuatan yang akan mampu menahan kekuatan pamungkasnya. Betapapun dahsyatnya ilmu yang dimiliki lawannya, namun aji pamungkasnya adalah kekuatan yang tidak ada duanya di muka bumi. Demikianlah, maka sejenak kemudian Kiai Kisi telah meloncat untuk melontarkan kekuatan ajinya. Sambil berteriak, nyaring tangannya terayun tepat mengarah ke kepala Dandang Kaluat. Tetapi orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu pun telah siap pula. Ia pun segera mengimbangi serangan lawannya, meloncat sambil mengayunkan tangannya pula yang telah dilambarinya Aji Gundala Sosro. Sejenak kemudian terjadilah benturan yang dahsyat antara dua kekuatan raksasa. Dua kekuatan yang hampir tidak ada bandingnya, seperti beradunya petir di udara. Maka kedua kekuatan raksasa itu telah menimbulkan akibat pada kedua orang yang telah melontarkannya. Ternyata kekuatan kedua aji itu hampir berimbang. Meskipun kekuatan Aji Gundala Sosro memiliki beberapa kelebihan, tetapi agaknya orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu
masih belum menguasainya dengan sempurna. Sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu pun segera terlempar beberapa langkah surut. Seperti Kiai Kisi, maka orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu pun terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Namun ternyata bahwa ketahanan tubuh mereka benar-benar luar biasa. Hampir berbareng pula mereka meloncat bangkit, dan hampir berbareng pula mereka telah siap untuk melepaskan serangan-serangan berikutnya dengan kekuatan aji yang mereka miliki masing-masing. Tetapi sikap orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu agak berbeda. Tampaknya ia menjadi bertambah tegang. Tangannya yang bersilang di dada menjadi bergetar dan seolah-olah tanah-tanah di bawah kakinya yang sedikit merendah tidak kuat lagi menahan berat tubuhnya. Ternyata bahwa orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu kini benar-benar telah memeras segenap kemampuan yang ada di dalam hidupnya sehari-hari yang terpendam di bawah kehendaknya. Kini dalam keadaan yang sangat genting, semuanya itu telah diungkit oleh kehendak yang terpusat dengan segenap akal, budi, dan keyakinan. Orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat itu pun kemudian tidak sekedar menyiapkan Aji Gundala Sosro untuk melawan serangan lawannya, tetapi juga unsur-unsur kekuatan Aji Kalabama yang telah luluh di dalam suatu pancaran sikap dan perbuatan. Itulah sebabnya, maka orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu menjadi gemetar karena kekuatan itu sendiri memang kekuatan yang hampir tidak terdukung olehnya. Dan sejenak kemudian terjadilah saat-saat yang mendebarkan itu. Sekali lagi Kiai Kisi meloncat untuk melepaskan serangannya. Ia pun berusaha untuk membangunkan segenap kekuatan yang masih ada di dalam dirinya. Tetapi kali ini kekuatannya telah membentur luluhnya dua kekuatan yang dahsyat tiada taranya, Aji Gundala Sosro dan Aji Kalabama. Karena itu, maka alangkah malangnya nasib Kiai Kisi. Meskipun lawannya masih belum mampu menguasai kesempurnaan luluhnya dua kekuatan itu, namun benturan itu telah melemparkannya beberapa langkah surut. Sekali lagi ia terbanting di tanah, tetapi kali ini terasa betapa dadanya menjadi sakit dan sangat sesak. Seakan-akan tulang-tulang iganya telah tertindih oleh beratnya Gunung Semeru. Karena itu, maka sejenak Kiai Kisi menggeliat. Namun sejenak kemudian, ia tidak kuasa lagi menahan himpitan di dadanya, sehingga ia pun menjadi pingsan. Dalam pada itu, lawannya yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu pun terduduk di tanah untuk beberapa saat. Terasa tubuhnya menjadi seberat timah dan nafasnya seakan-akan terputus di kerongkongan. Dengan serta-merta, ia memusatkan segenap sisa dari tenaganya untuk mencoba mengatasi kesulitan di dalam dirinya itu, sehingga perlahan-lahan nafasnya telah mengalir kembali, meskipun masih tersengal-sengal. Sementara itu, kelima orang yang menyaksikan itu berdiri seakan-akan membeku. Mereka melihat dua kekuatan raksasa yang telah beradu, dan kini mereka sedang menunggui akibat dari benturan kekuatan raksasa itu. Namun akibat dari benturan itu telah menumbuhkan kecemasan dan kebingungan yang amat sangat pada dua orang kawan Kiai Kisi yang masih tegak di tempatnya.
Mereka tidak menyangka bahwa hal yang demikian itu dapat terjadi. Bagi mereka, Kiai Kisi adalah kawan, guru dan orang yang paling dikagumi. Selama ini mereka belum pernah menemui kekuatan yang apalagi melebihi, bahkan mengimbangi pun tidak. Tetapi ternyata kali ini mereka menyaksikan kenyataan itu. Kiai Kisi yang bagi mereka adalah kawan, guru dan sekaligus kebanggaan mereka, terkapar di tanah tanpa dapat berbuat sesuatu setelah kekuatannya membentur kekuatan orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat. Tetapi kedua orang itu tidak dapat menyebutkan kekuatan apakah yang sebenarnya tersimpan di dalam diri Dandang Kaluat. Dalam kebingungan itu, mereka melihat Dandang Kaluat duduk di tanah sambil memusatkan segenap sisa tenaganya. Ia sedang berjuang untuk menemukan keseimbangan di dalam dirinya, mengatur pernafasannya, dan mengatasi segala macam akibat dari benturan yang dahsyat itu. Sejenak keduanya termangu-mangu, namun tiba-tiba salah seorang memberikan isyarat kepada yang lain, sehingga tiba-tiba saja keduanya meloncat menyerang orang yang menamakan diri Dandang Kaluat itu. Tetapi untunglah bahwa ketiga prajurit Singasari itu tidak lengah. Demikian mereka melihat gelagat yang mencurigakan. Mereka pun segera bersiap. Sehingga ketika mereka melihat kedua orang itu menyerang, maka mereka pun segera berloncatan untuk menahan kedua orang itu. Sambil mengumpat habis-habisan, kedua orang itu terpaksa menahan diri sejenak. Mereka terpaksa melayani ketiga prajurit Singasari yang menyerangnya itu dengan segenap kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Di antara mereka pun segera terjadi pertempuran yang sengit pula. Mereka mengulangi perkelahian mereka dengan memeras segenap kemampuan. Ketiga prajurit Singasari itu seakan-akan kini mendapat tenaga baru setelah Kiai Kisi tidak berdaya lagi. Sedang kedua lawannya bahkan dalam keadaan sebaliknya. Mereka mulai dirayapi kecemasan dan ketakutan apabila nanti orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu telah menemukan kekuatannya kembali, maka keduanya tidak akan berarti apa-apa lagi baginya. Dengan demikian, maka kedua orang yang semula menunjukkan beberapa kelebihannya itu kini harus berjuang mati-matian agar mereka dapat mempertahankan diri. Berjuang melawan ketiga prajurit Singasari itu dan berjuang melawan kekecilan hati sendiri setelah Kiai Kisi tidak ada di antara mereka. Sejenak kemudian selagi mereka bertempur mati-matian, maka orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat itu telah mulai menemukan keseimbangan di dalam dirinya kembali. Segala jalur-jalur nafas dan darah telah berjalan seperti sedia kala. Hanya kekuatannya lah yang masih belum pulih sama sekali. Meskipun lambat laun, serasa mulai menjalari tubuhnya bersama arus darahnya. Sejenak kemudian orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu bangkit. Terhuyung-huyung ia berdiri sambil memandang perkelahian yang sedang berlangsung. Sambil menggeliat, ia mengibas-ngibaskan tangan dan menggerakkan jari-jari tangannya. Kemudian dijulurkannya kedua kakinya berganti-ganti. Orang yang menyebut dirinya bernama Dandang Kaluat itu menarik nafas dalam-dalam.
Kesegaran angin malam membuat badannya menjadi segar. Sejenak kemudian ia pun berpaling. Dilihatnya Kiai Gisi masih terbaring diam. Setapak demi setapak ia berjalan mendekatinya. Ketika ia sudah berdiri di sisinya, maka ia pun kemudian berjongkok di samping tubuh Kiai Gisi itu. Sekilas ia masih memandang pertempuran yang masih berlangsung dengan serunya. Ia masih sempat menilai dan membuat perhitungan atas perkelahian itu. Perkelahian itu masih akan berlangsung lama, katanya di dalam hati. Biarlah mereka menjadi lelah lebih dahulu. Orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu sama sekali tidak menghiraukannya lagi. Kini perhatiannya tertuju kepada orang yang pingsan di hadapannya. Perlahan-lahan orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat itu memijit pundak Kiai Gisi. Kemudian bagian atas dari perutnya diangkatnya kedua tangannya perlahan-lahan. Kemudian sebuah sentuhan di pinggangnya membuat Kiai Gisi mulai bergerak-gerak sedikit demi sedikit. Tetapi ketika perlahan-lahan ia mulai membuka matanya, maka justru dari mulutnya mulai mengalir darah yang kehitam-hitaman pula. Dengan tubuh yang gemetar, Kiai Gisi melihat dalam kerembangan malam bayangan yang samar-samar. Perlahan-lahan ia mencoba menggerakkan kepalanya, tetapi ia sudah tidak mampu lagi mengangkatnya. "Siapa kau?" desisnya. "Dandang Kaluat," jawab orang yang berjongkok di sampingnya. "Persetan!" Kiai Gisi menggeram. "Kenapa?" "Kau telah menggagalkan rencanaku. Aku ingin menangkap putra mahkota." "Siapa yang menyuruhmu?" "Setan alas, tidak ada. Aku memang ingin menangkap putra mahkota itu. Di mana putra mahkota itu sekarang?" Kiai Gisi mencoba untuk bangkit, tetapi tenaganya sudah lenyap sama sekali, sehingga ia pun telah terjatuh kembali, berbaring di atas tanah yang berdebu. Orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu mengerutkan keningnya. Dilihatnya darah yang sudah mulai mengental meleleh di bibir Kiai Gisi. Ternyata bahwa benturan yang terjadi telah merusakkan bagian dalam tubuhnya. Benturan antara kekuatannya melawan luluhnya Aji Gundala Sosro dan Aji Kalabama walaupun belum sempurna. Kalau ia harus melawan kekuatan yang lebih sempurna, maka ia tidak akan dapat bertahan untuk hidup beberapa tarikan napas saja, berkata orang berkerudung itu di dalam hatinya. Tetapi di dalam keadaannya, Kiai Gisi masih mengigau. "Di mana putra mahkota? Aku akan menangkapnya." "Apakah kau pernah melihat putra mahkota?" "Ya, aku pernah melihat putra mahkota." "Di mana?" "Di Istana Singasari." Orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu terkejut, sehingga dengan serta-merta ia pun bertanya, "Apakah kau pernah masuk ke dalam Istana Singasari?" "Ya, aku pernah masuk dan melihat wajah putra mahkota." "Siapa kau sebenarnya dan dengan siapa kau berhubungan?" desis orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat. Tetapi Kiai Gisi justru menggeram. Sekali lagi ia menggeliat,
lalu terdengar suaranya yang menjadi lemah. Aku adalah Kiai Gisi. Aku berhubungan dengan setiap orang di istana. Apa pedulimu? Sekarang, di mana putra mahkota? Di mana? Aku akan menangkapnya. Orang berkerudung hitam itu termenung sejenak, namun kemudian dilihatnya tubuh Kiai Gisi menjadi semakin lemah. Bukan maksudnya untuk membunuh orang itu, tetapi akibat dari benturan yang dahsyat itu, agaknya jiwanya tidak dapat tertolong lagi. Karena itu, maka orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu menjadi semakin dekat. Perlahan-lahan ia berbisik. Kau mencari putra mahkota? Kiai Gisi yang sudah memejamkan matanya itu tiba-tiba terbelalak lagi. Ya, aku akan membunuhnya sama sekali. Perlahan-lahan, orang yang menamakan dirinya Dandang Kaluat itu membuka kerudung hitam di wajahnya sambil membelakangi perkelahian yang sedang terjadi. Perlahan-lahan ia berkata, Kiai Gisi, inilah putra mahkota. Mata Kiai Gisi menjadi semakin terbelalak. Samar-samar ia masih melihat wajah itu. Wajah yang sebenarnya memang pernah dilihatnya. Iya, kau putra mahkota itu, desisnya. Dan kita telah bertempur secara jantan. Tetapi kenapa kau mampu melawan kekuatanku yang tertinggi? Orang berkerudung hitam yang sebenarnya adalah Anusapati itu tidak segera menjawab, sementara Kiai Gisi masih berbicara. Katanya, bukankah putra mahkota adalah seorang anak muda yang malas dan dungu, yang tidak mampu berbuat apa-apa? Tetapi kenapa kau mempunyai kekuatan aji yang dapat melampaui kekuatanku? Anusapati mengerutkan keningnya, lalu sekali lagi ia mendesak. Dengan siapa kau berhubungan? Kiai Gisi memandang putra mahkota itu dengan mata yang semakin suram. Aku telah dijebak. Ya, kau sudah dijebak. Siapa yang menjebakmu? Siapakah yang telah menipumu untuk bertempur melawan putra mahkota? Seandainya kita tidak bertemu sekarang, besok kita akan berhadapan pula, dan kau akan mati di hadapan orang-orangmu. Nah, katakan siapa yang telah menipu dan menjebakmu mempertemukan kau dengan putra mahkota yang akan berarti kematianmu. Kiai Gisi mencoba menahan nafasnya yang memburu. Ia masih menggeliat, tetapi wajahnya telah menjadi sepucat kapas. Aku. Suaranya terputus-putus. Siapa? Sebut namanya. Kiai Gisi menggerakkan bibirnya, tetapi kemudian kepalanya tersentak. Kiai Gisi telah menarik nafasnya yang terakhir. Anusapati pun menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Kiai Gisi yang membeku. Ia telah meninggal selagi ia akan mengucapkan sebuah nama. Nama yang pasti sudah dikenal oleh Anusapati. Ternyata ada usaha untuk menjebakku di sini, desis Anusapati. Pasti orang istana yang mengetahui rencana perjalananku. Pasti orang yang pernah berhubungan dengan lingkungan keprajuritan atau mendengar keputusan ayahanda untuk mengirim aku kemari.
bersama sepasukan kecil prajurit-prajurit ini. Anusapati tiba-tiba menggeram, namun sejenak kemudian ia sadar akan keadaannya saat itu. Karena itu, maka dikenakannya kembali kerudung hitamnya. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah mendekati arena. Sejenak ia melihat perkelahian yang menjadi semakin seru. Meskipun ketiga prajurit Singasari itu kini berhasil bertahan pula, namun tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan segera memenangkan perkelahian. Apalagi sepeninggal Kiai Kisi, maka murid beserta anak buahnya pasti akan berbuat sesuatu. Karena itu, menurut perhitungan Anusapati, pertempuran tidak akan dapat ditunda lagi. Prajurit Singasari harus menyergap malam ini juga, selagi sebagian orang-orang yang tinggal di padukuhan itu sedang dilelahkan oleh kesibukan mereka menerima kedatangan Kiai Kisi serta makan minum yang berlebih-lebihan. Karena itu, maka Anusapati yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali itu pun melangkah perlahan-lahan mendekati arena sambil berkata, "Aku tidak sengaja membunuhnya, tetapi Kiai Kisi telah meninggal." Berita itu benar-benar telah mengejutkan kedua kawan-kawannya itu. Bahkan kemudian serasa kekuatan mereka telah susut sebagian, sehingga perlawanan mereka tidak akan banyak berarti lagi. Tetapi ternyata mereka juga tidak segera menyerah. Mereka masih berusaha menguasai perasaan mereka agar mereka masih dapat melakukan perlawanan atas ketiga prajurit Singasari itu, dan bahkan orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat. Namun perlawanan mereka semakin lama menjadi semakin tidak terarah karena kegelisahan yang semakin memuncak. Pada itu, Anusapati yang masih memakai kerudung hitam itu pun berkata, "Kalau mungkin, kalian harus menangkap keduanya hidup-hidup. Kalian memerlukan kedua orang itu untuk mendengar keterangannya tentang Kiai Kisi dan para perampok di padukuhan itu. Mungkin masih ada orang lain yang berdiri di belakang mereka, atau masih ada orang lain yang menggurui mereka, sehingga masih memungkinkan timbul akibat-akibat yang berkepanjangan." Ketiga prajurit Singasari yang sedang bertempur itu tidak menyahut, tetapi mereka sependapat dengan Dandang Kaluat untuk menangkap keduanya hidup-hidup. Namun untuk melakukannya agaknya tidak begitu mudah, meskipun kedua orang itu sudah tidak mempunyai banyak harapan. Tetapi untuk menangkap mereka hidup-hidup agaknya memang terlalu sulit. Ternyata orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu dapat mengerti kesulitan ketiga prajurit Singasari itu, sehingga setelah merenung sejenak, maka ia pun melangkah mendekati arena. Diikutinya perkelahian itu dengan seksama, seakan-akan ia ingin mengetahui setiap gerak dari kedua belah pihak. Namun tanpa diduga-duga, orang yang menyebut dirinya Dandang Kaluat itu meloncat memasuki arena dan langsung menyentuh tubuh kedua orang kawan Kiai Kisi itu. Sentuhan itu ternyata menentukan akhir dari perkelahian mereka. Sejenak mereka terhuyung-huyung, namun kemudian terasa nafas mereka menjadi sesak. Dengan demikian, maka mereka tidak mampu lagi bergerak. Selincah perlawanannya yang sebelum terjadi sentuhan itu. "Sekarang,
Kalian tidak akan mendapatkan kesulitan lagi untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bawalah mereka ke tempat yang agak jauh. Kemudian, sebelum para perampok itu menyadari apa yang telah terjadi, lakukanlah rencana kalian, berkata orang berkerudung itu. Senopati prajurit Singasari yang ikut di dalam pertempuran itu ingin menjawab, tetapi orang yang menamakan diri Dandang Kaluat itu telah meloncat meninggalkan mereka dan sejenak kemudian hilang di dalam kegelapan. Kini tinggal kedua orang kawan Kiai Kisi yang sudah menjadi semakin payah itu. Mereka seakan-akan tidak lagi dapat berbuat apa-apa ketika serangan-serangan berikutnya melanda mereka, sehingga sejenak kemudian mereka pun jatuh terduduk dengan lemahnya. Ketiga prajurit Singasari itu tidak menemui kesulitan lagi untuk menangkap mereka, meskipun mereka mencoba untuk meronta. Tetapi akhirnya mereka harus membiarkan kedua tangan masing-masing diikat di belakang dengan ikat kepala mereka sendiri. Jangan mencoba berbuat sesuatu yang dapat membahayakan jiwamu sendiri. Keduanya tidak menjawab, namun terdengar mereka menggeram. Kedua kawan Kiai Kisi itu menjadi heran terhadap diri mereka sendiri yang seolah-olah menjadi tidak bertenaga sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.